Oke, eh, Bapak Ibu teman-teman semuanya, hari ini saya coba ya sebut aja presentasi tentang Flip Classroom. Nah, tapi sebelum bagaimana teknisnya supaya bisa berjalan dengan baik, ini sebenarnya hanya sebuah ide saja ya. Uh, Siapa tahu ini memicu pembicaraan, memicu diskusi dan mungkin memotivasi, memicu untuk bisa juga mencari model yang lain gitu. Oke, tapi sebelum ke sana ada 3 istilah yang akhir-akhir ini sering kita dengar: blended learning, flip classroom, sinkronus dan asinkronus. Nah, mungkin saya jelaskan sedikit lah gitu ya. Kalau blended learning ini kan memblended, mencampur begitu ya, model pembelajaran. Mungkin ada yang sifatnya online, ada yang sifatnya non online atau apalagi begitu. Nah, salah satu contoh blended learning itu adalah pemanfaatan atau penggunaan sistem flip classroom. Nah, Nah, flip classroom itu ya itu nanti saya akan jelaskan. Nah, lalu yang kedua, sinkronus dan asinkronus. Nah, sinkronus dan asinkronus itu apa? Mungkin kita bisa lihat di sini dulu nih. Di sebelah kanan dari 4 kotak ini, sebelah kanan itu sinkronus, sinkron ya, sinkron. Jadi di mana guru dan siswa itu di waktu yang sama tuh ada, hadir, melakukan proses pembelajaran dan saling berinteraksi. Nah, jadi di waktu yang sama. Nah, di waktu yang sama itu bisa saja tempatnya berbeda, bisa satu kelas atau satu ruangan. Nah, jadi di sini sinkronus ini sebelah kanan ini, kanan atas, kanan bawah, itu bisa kita katakan yang atas itu online. Nah, ini daring ini itu dalam jaringan. Kalau luring itu luar jaringan, jadi non online. Kira-kira begini nih, kalau sinkronos, tatap muka, guru ada, siswa ada, terjadi pembelajaran, interaksi pembelajaran di situ, di tempat yang sama. Nah, ini, itu di kelas contohnya, seperti selama ini. Nah, tapi kalau sinkron, tapi tidak di tempat yang sama, cuma waktunya kan harus sama, maka itu online. Nah, ini misalnya online meet ya, online meeting, misalnya menggunakan Zoom atau Google Meet, banyak sekarang Webex, Microsoft Teams, macam-macam dah gitu. Nah, jadi di sebelah kanan inilah yang kita kenal sebagai sinkronos, pembelajaran sinkronos. Nah, kemudian pembelajaran asinkronos itu yang ada di sebelah kiri bisa juga terjadi dua cara, yaitu asinkronos tapi online ya, lalu asinkronos tidak online. Nah, tentu kalau asinkronos guru dan siswa itu tidak perlu harus berada di waktu yang sama berinteraksi, karena itu sinkronos namanya. Eh, apa dan contohnya apa begitu? Ya, misalnya kalau online dulu ya. Kalau online berarti yang di sini nih. Asinkronos online. Nah, itu bisa dilakukan eh, pembelajaran secara online tapi tidak langsung. Artinya guru menyiapkan materinya di mungkin Google Classroom lah gitu. Nanti anak-anak bisa akses di sana atau di YouTube begitu. Nah, ini lebih ke mandiri nih. Nah, itu asinkronos gitu. Nah, yang bawah ini asinkronos ini tapi tidak online, gimana caranya? Nah, ini banyak di zaman dulu tuh universitas terbuka. Jadi mahasiswanya ada di tempat lain, dosennya juga ada di tempat lain, tidak ada interaksi di antara mereka kecuali interaksinya atau proses pembelajarannya terjadi dengan cara ini mungkin di sini ada nih, dengan cara apa? Dengan cara ini mengirimkan flash disk begitu ya, diktat, video mungkin begitu. Dikirimin file gitu, nanti di sana dibuka di laptopnya, ya itu asinkronus. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, kita lanjut. Sekarang uh,
Ya, Flip Classroom sekarang. Nah, Flip Classroom ini salah satu contoh dari blended learning. Nah, Flip Classroom itu apa? Kira-kira begini gampangnya. Kalau selama ini kita bagi menjadi kelas tradisional dan kelas yang terbalik. Flip itu terbalik ya. Apa artinya? Nah, kalau tradisional kira-kira begini. Ini gambar ada guru yang sedang mengajar materi di depan kelas, siswanya memperhatikan. Gitu. Ya, mungkin terjadi tanya jawab di situ. Lalu setelah itu siswa diberi tugas untuk dikerjakan di rumah. Nah, itu kan kelas tradisional selama ini. Nah, nanti dibalik untuk flip classroom. Caranya gimana? Materinya yang biasanya dijelaskan guru di depan kelas itu dijelaskannya saat siswa masih di rumah. Lah terus caranya gimana? Online apa enggak gitu? Nah, bukan. Ya, ini asinkronus ya. Jadi guru membuat penjelasan melalui video, lalu dikirim ke siswa. Nah, ini yang menjadi masalah kita ini. Kirim ke siswa, lalu siswanya nonton. Gitu. Nah, tapi harus setara dengan tradisional. Maksudnya harus setara itu maksudnya kalau di tradisional kan kita bisa melihat langsung reaksi siswa, jelas apa enggak, atau siswa bisa bertanya langsung kalau enggak jelas. Pokoknya di sana bisa terjadi interaksi begitu. Nah, itu kan persoalannya yang ini. Nah, di model yang ngirim video ke siswa itu tidak bisa. Tapi kita harus mencarikan cara gitu. Nah, ini bagian yang saya sebut kegalauan dari seorang guru. Nah, nanti ada caranya gitu ya. Oke, jadi untuk flip classroom ini gurunya menjelaskan materi menggunakan video dikirim ke siswa, lalu siswanya itu bisa nonton kapan saja di mana saja terserah gitu. Pokoknya yang penting kita harapkan siswanya mengerti apa yang kita jelaskan. Itu yang harus kita guru bisa kontrol. Nah, kalau itu sudah asumsinya udah ngerti, udah paham, maka di tatap muka di kelas, nah makanya disebut blended learning karena di blend antara kegiatan online dan kegiatan tatap muka ya. Jadi kegiatan di dalam kelas itu tinggal mengerjakan aktivitas mungkin latihan soal atau mungkin kegiatan-kegiatan yang kemampuan kompetensi 4C dan seterusnya. Pokoknya di kelas itu tidak dipakai lagi oleh guru untuk menjelaskan materi. Karena kebanyakan kalau menjelaskan begitu ya waktu banyak difokus ke guru jadinya. Nah, tetapi dalam kondisi saat ini tentu pertemuan tatap muka itu tidak bisa, belum bisa gitu ya. Nanti diganti dengan pertemuan online. Nah, disinilah namanya sinkronus. Jadi di waktu yang sama gitu, guru dan siswa harus ada interaksi dalam rangka proses pembelajaran. Nah, interaksinya di sini bisa online meet untuk mungkin tanya jawab. Pokoknya jangan sampai fokus menjelaskan materi lagi. Wah, itu nanti siswanya ninggalin online meet nanti itu kalau caranya begitu. Oke, ya, atau bisa juga guru memantau kegiatan yang sifatnya peningkatan 4C dan seterusnya ya. Oke. Nah, lalu persoalannya adalah bagaimana mengontrol bahwa siswa itu ketika nonton video itu benar-benar ngerti dan jadi jangankan ngerti, ini jangan-jangan gurunya nggak tahu siswanya nonton apa enggak. Nah, itu persoalan gitu. Maka penting ya untuk membuat sistem. Nah, sistemnya apa? Nah, saya mengusulkan begini. Saya akan menggunakan siswanya itu ada di dalam kelas. Namanya Google Classroom, virtual class gitu ya. Nah, lalu video pembelajaran itu saya kirim ke siswa yang ada dalam Google Classroom, tapi tidak langsung. Tapi saya menggunakan Edpuzzle platform. Edpuzzle ini bisa berdiri sendiri, tapi dia bisa terintegrasi dengan Google Classroom. Nah, kenapa harus pakai Edpuzzle? Tujuannya adalah karena menggunakan platform ini kita bisa mengontrol. Nah, ini saya sebutkan dulu nih kegalauan siswa nih. Benar nonton nggak? Nah, kita bisa kontrol dengan Edpuzzle. Benar nggak itu anak ngerti, paham itu? Nah, kita bisa desain supaya kita bisa mendeteksi anak paham apa enggak gitu. Nah, lalu kalaupun
ada yang pada akhirnya belum paham di sebelah mananya kita bisa desain. Gitu. Nah itu kenapa saya tawarkan Edpuzzle. Gitu. Ya. Ya, ini kegalauan guru. Bagaimana guru mengetahui apakah video yang dikirim sudah ditonton atau belum? Jangan-jangan siswanya cuma nonton lalu sambil sambil lalu begitu ya, gitu. Atau sudah terlihat nonton ya, tapi siswanya nggak ngerti atau sama aja. Sampai di pertemuan online nanti atau tatap muka di kelas banyak lagi nanya nggak ngerti pak, nggak ngerti bu. Itu kan repot lagi gitu ya. Nah, tapi kalaupun ada yang nggak ngerti dalam nonton video, minimal dari awal guru sudah tahu bagian mana, lalu bisa fokus mempersiapkan penjelasan dengan mungkin gaya yang berbeda gitu ya. Gitu. Oke, nah lalu apa lagi? Ini ya, mengapa Edpuzzle? Karena guru bisa melihat siswa mana yang nonton, jadi bisa dipantau tuh. Atau ada yang tidak nonton, gitu ya. Bisa kita tahu siapa yang nonton tuh sampai full 100% nonton, atau kadang-kadang ada yang apalagi kalau gaya kita menjelaskan di video itu monoton atau tidak tertarik ke anaknya atau memang anaknya malas gitu, ya sudah dia cuma buka sebentar terus udahlah tinggalin aja nanti saya nebeng aja teman gitu. Nah, kan repot tuh. Ya. Nah, kita bisa lihat siapa yang 100% nonton, nonton sebagian atau berulang-ulang gitu. Lalu guru bisa mendeteksi siswa mana yang belum paham materi. Nah, ini ada kaitannya dengan ini. Kita harus merancang sendiri nih kalau ini nih. Ya. Kita sebenarnya ini pengganti dari tanya jawab kalau di kelas gitu. Kalau kita ngajar langsung di kelas kan kita bisa mendeteksi anak ngerti yang enggak dengan tanya jawab. Nah, kita juga di sini bikin tanya jawab. Jadi kita fokus tanya jawab tentang materi yang barusan kita jelaskan gitu. Pada detik-detik tertentu, pada menit-menit tertentu kita bisa tambahkan penjelasan di situ sebagai pertanyaan guru lalu harus dijawab oleh siswa di dalam video itu sendiri. Dan itu nanti terkirim ke ini ke guru. Nah, enaknya di sini adalah kalau kita benar-benar mau membuat anaknya itu mengerti, ketika muncul pertanyaan di dalam video tersebut, anaknya itu ragu menjawab, maka dia bisa nonton ulang. Nah, di situ ininya. Jadi triggernya di situ, apa namanya? Pemicunya di situ bahwa oh, kok saya nggak ngerti ya apa yang ditanyakan oleh guru. Nih, itu pertanyaannya jangan yang dalam-dalam dulu, maksudnya jangan yang tidak ada dalam video gitu ya. Karena ini pertanyaan hanya untuk mengindikasikan apakah anak ngerti bagian yang barusan kita jelaskan. Gitu. Nah, kalau misalnya anak lagi-lagi ketemu anak yang malas untuk menjawab, untuk menonton, langsung aja jawab, langsung submit gitu ya, karena itu nanti sistemnya pertanyaan muncul, tiba-tiba muncul, jawab, submit, lalu videonya lanjut lagi. Kalau terjadi seperti itu gampang, ya udah kita bikin sistem. Dari nilai menonton video itu menjawab itu bagian dari nilai menonton video dan itu adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi layak untuk dinilai begitu ya. Nah, itu kita ambil nilainya, kita masukkan sebagai nilai bagi anak. Maka harapannya sih adalah anak pasti akan berpikir ulang untuk sekedar asal jawab, submit dan tidak memperhatikan. Nah, kalau benar-benar dia udah ulang lalu salah gitu, akhirnya tetap nggak ngerti. Nah, inilah yang nanti akan terekam sebagai bagian yang jangan-jangan saya yang salah menjelaskan. Jadi nanti itu bisa di record atau dilihat oleh guru untuk kemudian menjadi catatan dan nanti di online meet nanti atau di tatap muka nanti bisa diperjelas lagi. Nah, guru bisa menambahkan pertanyaan dalam video. Ya, ini saya bilang tadi ini sebagai pertanyaan yang bisa memberikan indikasi nanti siswanya ngerti apa enggak gitu. Tahapannya adalah ini guru membuat Google Classroom ini sudah biasa ya, mudah-mudahan begitu ya. Lalu guru mendaftar di Edpuzzle. Kemudian tentu guru harus membuat video pembelajaran. Ya. Oke. Nah, nanti yang Edpuzzle itu saya mudah-mudahan tidak terlalu panjang di videonya ini saya coba include-kan di dalamnya. Nah, ini nggak usah lah itu ya. Oke, nah kayaknya sih udah cukup. Jadi saya coba akan masuk ke Edpuzzle. Bagaimana kita mulai masuk ke Edpuzzle? Oke, misalnya
Ya, sebenarnya kalau sudah mendaftar, ya ketik aja add puzzle di sini ya. Nah, gampang sih sebenarnya ya. Lalu mana dia? Oke, saya klik di sini. Nah, lalu akan keluar SIM lebih cepat. Oke, ayo. Nah, ini kelas saya ini, tapi saya mau menjelaskan dari awal ya. Oh, sebentar. Kenapa dia langsung ya? Mungkin karena saya sudah kadung masuk dulu jadi ini. Tapi sebenarnya tinggal ngikuti aja gitu ya. Ini saya udah masuk di dalam nih. Apa? Sudah di dalam puzzle nih. Ya, seperti ini tampilannya. Di mana di sini ada ini saya buat nih Semak Satu Penabur. Konten saya yang sudah saya buat itu dari tahun berapa tahun yang lalu. Saya sudah pakai sudah sekitar 5 tahun kali ya. eh di sini ada nih macam-macam nih. Ah, Oke, nah di sini saya juga bisa menggunakan dari Google dari apa orang ini saya ambil nih, karena saya lihat itu gaya menjelaskannya cocok dengan saya, jadi ya saya bisa pakai gitu. Nah ini video saya sendiri nih, masih banyak nih video di sini, saya belum pindahin ke YouTube. Em, Oke, nah lalu coba kita lihat dulu apa yang siswa ya, bagaimana ngelihat apa yang dinonton oleh siswa. Saya klik ini class, my class, kemudian akan keluar. Nah ini kelas yang saya bikin, beberapa udah saya arsipkan, udah saya nggak tampilkan di sini. Wah ini kelas-kelas tahun lalu, tahun sebelumnya. Lalu sekarang yang kelas sekarang ini, oke. Wah ini karena banyak ini saya tutup aja deh. Terlalu banyak yang dibuka nih. Uh, ini fokus saja ke sini dulu. Cuma ini agak lambat nih karena banyak yang saya buka nih. Saya harus tutup nih. Ya, oke. Ini adalah ada beberapa video yang sekedar saya tidak tambahkan pertanyaan karena tujuannya saya hanya biarlah mereka nonton aja begitu. Tapi ya kalau saya pengen benar-benar mereka bisa mengikuti dengan baik, saya harus tambahkan pertanyaan. Contoh kita coba lihat ya, apa ya, yang mana ya, yang ada ininya deh, yang ada nilainya. Saya harus cari dulu, tapi mungkin sebentar. Saya nggak tahu ini, mungkin ini. Oh, tapi ini masih kosong nih. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini 17 dari 36. Ini karena saya tidak wajibkan. Jadi yang selesai nonton ini 17 dari 36. Ya. Oh, kenapa ini? Nggak apa-apa deh. Ya, ini laptop saya udah mulai agak lambat karena kayaknya harddisknya udah penuh. Nah, ini juga udah kelihatan di sini bahwa ini bisa dihubungkan ke Classroom, Google Classroom. Nah, nanti yang bisa apa buka video yang ada di Edpuzzle ini hanya orang yang ada di Classroom ini. Kalau dia kirim linknya itu ke temannya yang lain, misalnya di luar ini, nggak bisa nonton. Gitu. Oh, ini nontonnya sedikit. Karena saya tidak, jadi setiap video yang saya buat, baik itu hanya sekedar untuk membantu siswa untuk belajar. Biasanya kalau mau ulangan gitu, ya saya upload aja di sini dan saya tidak apa-apain, begitu. Jadi apa? Saya membiasakan diri
video itu selalu ditonton di Edpuzzle. Saya nggak pernah mengirimkan langsung ke ke Google Classroom. Nah, ini dia, cuma ini nggak ada nggak ada nilainya karena saya tidak membuat pertanyaan di situ. Jadi kalau saya tidak membuat pertanyaan, maka grade-nya ini kosong. Tapi di sini ada bagian informasi di mana dia menonton. Nah, ini 0%. Nah, dia nggak nonton nih, begitu ya. Oke. Lalu kita coba lihat yang ini nih. Nah, ini berapa persen nih? Coba kita lihat. 70%. Begitu. Nah, saya bisa setting itu anaknya kalau nontonnya itu maunya pokoknya strict, tidak bisa dia lompat-lompat gitu. Karena kadang-kadang kalau membosankan, udahlah saya langsung lompat ke ujung. Nah, itu bisa gitu ya. Nah, ini kita bisa atur mau bisa lompat atau tidak di sini nih. Nih, prevent skipping. Gitu ya. Nah, ini bisa go live juga nih. Tuh, enak banget nih. Ya. Nah, ini kita bisa lihat grade-nya nanti, kita tinggal download aja gitu ya. Nah, gitu. Nah, oke. Misalnya, nah ini 100% ini. Ini sekali lagi, harusnya kalau ada pertanyaan di situ, tergantung dia jawabannya benar semua apa enggak, di sini langsung keluar 100. Gitu. Jadi ini walaupun udah lama, ini saya masih bisa lihat bahwa dia, ini coba ya kita masuk. Nah, ini kan kelihatan nih. Ya, saya laptop saya agak berat nih sekarang nih. Wah, ini minta diganti nih kalau gini ya. Oke, ini udah berapa lama nih? Saya harus cek dulu nih, jangan kelamaan. Wah, udah 20 menit. Saya berhenti dulu deh ya. Nah, ini saya pakai teman-teman, ini saya pakai ini Bandicam untuk screen recording ya. Nah, ini. Nah, ini supaya nggak muncul ini, saya biasanya pakai sudah ada ininya nih. Ini tinggal tekan F12 atau Shift F12 gitu. Jadi biar dalam videonya ini nggak muncul. Cuma karena ini sengaja aja ya, biar muncul gitu. Jadi oke. Saya akhiri dulu karena 22 menit nanti malas nontonnya gitu ya. Nanti saya spesial jelaskan lagi tentang Edpuzzle begitu. Oke, saya akhiri dulu ya. Klik dari sini aja.